pertarungan antara Gojo dan Sukuna merupakan pertarungan terbesar dalam Jujutsu Kaisen. Pertarungan ini terjadi di awal arc Shinjuku Shodown dan merupakan salah satu pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Dan tidak diragukan lagi, melihat dua penyihir terbesar bertarung adalah impian dari setiap penggemar Jujutsu Kaisen. Dan pertarungan ini juga tentu saja disampaikan dengan cara yang tidak terduga oleh para penggemar. Tak perlu dikatakan lagi bahwa meskipun pertarungan ini berlangsung lama dan berlarut-larut dalam banyak hal, pertarungan ini penuh dengan aksi yang intens dan berhasil membuat para penggemar tetap berada di kursi mereka untuk membaca Jujutsu Kaisen. Dan salah satu aspek yang paling penting dari pertarungan yang luar biasa ini adalah berbagai pertarungan domain antara Gojo dan Sukuna. Faktanya, kedua karakter ini akhirnya melakukan 5 kali bentrokan domain dan gagal pada percobaan ke-6. Nah, semua bentrokan domain ini benar-benar luar biasa untuk dilihat oleh para penggemar. Dan karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Gojo menang beradu domain melawan Sukuna saat pertarungannya di Shinjuku. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Bentrokan domain antara Gojo dan Sukuna dimulai sejak awal pertempuran. Begitu keduanya mulai bertarung, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menggunakan domain expansion. Dan para penggemar sudah mengetahui bahwa domain expansion adalah puncak dari kemampuan Jujutsu. Tanpa perluasan domain expansion, seorang penyihir tidak dapat mengeluarkan potensi yang sebenarnya dari teknik terkutuk mereka. Mengingat bahwa Gojo dan Sukuna berdiri di puncak era, tidak mengherankan bagi para penggemar untuk mengetahui bahwa keduanya ini memiliki teknik terkutuk yang sangat kuat. Dan di saat yang sama, domain ekspansi mereka juga sangat kuat yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di seluruh seri Jujutsu Kaisen. Baik Gojo maupun Sukuna menggunakan domain expansion dalam beberapa kesempatan, dan dapat dikatakan bahwa pertarungan domain ini memenuhi semua ekspektasi. Secara keseluruhan, Gojo dan Sukuna ini memiliki 5 pertarungan domain yang berbeda. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka masih berada di level yang sama setelah 5 pertempuran domain. Namun ketika penyihir sekaliber Gojo dan Sukuna, kita hanya perlu memahami mereka beroperasi pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan penyihir lain di dunia. Lalu, bagaimana Sukuna menang atas Gojo dalam pertarungan awal adu domain? Sebenarnya, domain Sukuna menyebabkan masalah bagi Gojo pada awalnya. Pertarungan domain pertama antara Gojo dan Sukuna pun cukup seru. Pada titik ini, kita tidak tahu apa yang diharapkan dari bentrokan domain ini. Sederhananya di pertarungan ini adalah, baik Gojo dan Sukuna, mereka berdua memperluas domain mereka dan saling beradu. Dan setelah mereka melakukan itu, terlihat jelas bahwa Fukuma Mizushi dan Unlimited Void atau Muryokusho sama-sama seimbang. Faktanya, Gojo menyatakan bahwa dalam hal teknik mereka saja, Unlimited Void atau Muryokusho miliknya jauh lebih unggul dari Fukuma Mizushi milik Sukuna. Namun masalah dalam menghadapi Sukuna adalah kenyataan bahwa dia berhadapan dengan domain penghalang terbuka yang sangat sulit untuk ditutup. Dan jangkauan Sukuna benar-benar luar biasa, dan Sukuna bisa dengan mudah menyerang domain Gojo dari luar melalui domain terbukanya. Nah, karena itu Gojo tidak dapat berbuat banyak dan domainnya hancur. Nah, Sukuna sendiri juga melancarkan serangan dengan kecepatan penuh, dan Gojo terjebak di dalamnya dalam banyak tebasan. Dan rasanya saat beradu domain tersebut, Gojo akan mati di sana. Namun dengan menggunakan teknik full throttle reverse curse-nya atau teknik kutukan pembaliknya, dia mampu bertahan dari serangan ini seolah-olah itu bukan apa-apa, hingga menyebabkan tubuhnya terbeset-beset akibat luka tebasan dari Sukuna. Di sini Gojo kemudian mengisi ulang teknik terkutuknya yang terbakar tersebut akibat adu domain dengan teknik terkutuk terbalik, dan sekali lagi memanfaatkan kekuatan Unlimited Void atau Muryokusho untuk kedua kalinya. Dan kali ini Gojo mengubah kondisi wilayah kekuasaannya baik di dalam maupun di luar. Nah, untuk mengatasi hal ini, Sukuna menggunakan sumpah pengikat dan pada dasarnya mematikan efek pasti kena dari domainnya sendiri di dalam Muryokusho milik Gojo. Dan sebaliknya, Sukuna juga memperkuat serangan dari luar yang memungkinkannya untuk mematahkan domain Gojo secara eksternal untuk kedua kalinya dengan menggunakan tebasan kuat. Dan sekali lagi, dengan cara Sukuna tersebut, kemenangan menjadi milik Sukuna. Kemudian, cara Gojo mengalahkan Sukuna di pertarungan adu domain terakhirnya. Nah, sebenarnya di momen akhir ini, Gojo menemukan trik untuk mengalahkan domain Sukuna.
pada ronde ketiga, Gojo dan Sukuna kembali bertarung. Pada titik ini, orang-orang akan bertanya-tanya mengapa Gojo hanya mencoba lagi dan lagi untuk menggunakan Muryokusho-nya. Namun mengetahui penyihir seperti apa Gojo, dia hanya akan menemukan solusi untuk menghadapi kuil jahat tersebut atau Fukuma Mizushi setelah Gojo menguji dirinya sendiri lagi dan lagi untuk melawan Sukuna. Dan untuk ketiga kalinya, Gojo membuat kemajuan yang signifikan dalam tekniknya melawan Sukuna, yaitu Gojo sekali lagi memperluas wilayah kekuasaannya atau domainnya dan melepaskan Unlimited Void atau Muryokusho-nya. Dan Sukuna melakukan hal serupa juga. Namun kali ini Gojo mengecilkan penghalang wilayah luarnya dengan sangat kecil hingga seukuran bola basket. Dan ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari berada di dalam Prison Realms. Dan karena itu, Gojo pun menggunakan pengalamannya sendiri selama berada di dalam penjara tersebut untuk menciptakan domain yang sangat kecil ini. Nah, pada dasarnya hal ini memungkinkannya untuk memperkuat bagian luar domainnya secara signifikan. Dan untuk mengatasi hal ini, Sukuna juga mengurangi ukuran domainnya menjadi lebih kecil lagi dan meningkatkan kekuatan Fukuma Mizushi-nya dari luar. Nah, di sini Sukuna mampu memecahkan Muryokusho sekali lagi. Namun, Gojo sendiri mampu memberikan kerusakan yang cukup besar pada Sukuna di dalam domainnya hingga membuat otak Sukuna terluka dan juga Fukuma Mizushi-nya hancur. Nah, pertarungan domain ini juga berakhir seri. Dan sekarang terlihat jelas bahwa Gojo semakin dekat dengan kemenangannya. Kemudian di ronde keempat antara Gojo dan Sukuna pun tidak jauh berbeda. Kali ini Sukuna membuka serangannya setelah mengisi ulang teknik serangannya yang terbakar tersebut di otaknya, yang merupakan sesuatu yang ia pelajari dari Gojo sendiri. Namun sudah jelas ia tidak sebaik Gojo dalam hal seni ini. Dan terlepas dari itu, Sukuna pun berhasil mendapatkan Fukuma Mizushi-nya sekali lagi dan Gojo juga melepaskan Muryokusho-nya. Setelah 3 menit pertarungan yang luar biasa dalam adu domain ronde keempat tersebut, kedua domain mereka akhirnya hancur kembali. Dan sekali lagi hasilnya seri, dengan Gojo yang masih menggunakan kekuatan domainnya sebesar bola basket dan Sukuna yang menyesuaikannya. Lalu kemudian untuk ronde kelima ini menjadi ronde yang paling penting. Baik Gojo maupun Sukuna menggunakan teknik reverse curse teknik ini untuk mengisi ulang teknik kutukan mereka yang sudah habis. Namun Gojo melakukannya lebih cepat dari Sukuna, dan Sukuna akhirnya membuka domainnya sedikit lebih lambat dari Gojo. Nah, di sini jelas Gojo lebih diuntungkan. Dan di sini setelah 2 menit dan 40 detik, Gojo akhirnya menghancurkan Fukuma Mizushi dan mendaratkan serangan Muryokusho yang sempurna ke arah Sukuna. Dan Gojo pada dasarnya bisa saja menyelesaikan pertarungannya di sini, seperti yang dia rencanakan sendiri. Namun Mahoraga akhirnya menyelamatkan Sukuna karena telah beradaptasi dengan domain Muryokusho-nya. Dan karena Divine General Mahoraga, domain Gojo pun akhirnya hancur tertebas. Dan meskipun Sukuna menerima cukup banyak kerusakan, dia masih tetap selamat dari bentrokan domain ini. Tetapi Gojo mendapatkan kemenangan yang jelas pada akhirnya. Lalu di ronde ke-6, baik Gojo maupun Sukuna dia mencoba memperluas domainnya lagi. Namun saat Gojo mengisi ulang teknik kutukannya, otaknya pun mengalami burnout atau kebakar akibat penggunaan domain yang berkali-kali. Dan hal tersebut membuat Gojo lebih luka daripada Sukuna. Dan karena hal itu, Gojo pun mencapai batasnya dan tidak dapat memperluas domainnya lagi. Di sini, Gojo mulai mengeluarkan banyak darah dari hidungnya karena kerusakan otaknya. Dan sebagai hasilnya, Sukuna pun memiliki keuntungan yang jelas, atau begitulah yang akan dipikirkannya. Dan saat Sukuna mencoba mengakhiri pertempuran ini dengan domainnya pada ronde ke-6, terlihat jelas bahwa menghabiskan sedikit waktu di dalam Muryokusho milik Gojo itu sudah cukup untuk menggoreng otak Sukuna sepenuhnya. Dan Sukuna pun akhirnya sama seperti Gojo tidak bisa memperluas domainnya akibat kekuatan dari Muryokusho, dan otaknya terbakar dari Muryokusho Gojo. Dan pertarungan domain ronde ke-6 ini antara keduanya pada dasarnya dibatalkan. Dan hal yang dilakukan Gojo ini dalam taktik untuk mengalahkan Sukuna juga diaplikasikan oleh Yuta, yang bahkan dikatakan kemungkinan memiliki kemampuan yang melebihi Gojo. Sehingga pada pertarungan depan nanti, mungkin kita akan menyaksikan kehebatan Yuta dalam memanfaatkan kekuatan Gojo yang telah dia pelajari dari pertarungan Gojo melawan Sukuna untuk membuatnya lebih baik dalam hal melawan Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan mengenai bagaimana Gojo menang beradu domain melawan Sukuna saat pertarungannya di Shinjuku.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.